Anda pemula, bingung ketika sudah buka chart harus ngapain? Hari ini harus nge-buy kah? Atau harus nge-sell? Dan di mana saya harus entry? Nah, buat teman-teman yang punya problem kayak tadi, pastiin untuk nonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarin sama trader pemula. Nah, kebanyakan teman-teman trader yang masih baru masuk ke dalam industri forex, trader-trader pemula, ini pas udah buka chart, udah buka MT4, udah buka trading view, nggak ngerti, stuck, harus ngapain? Hari ini harus nge-buy kah? Hari ini harus nge-sell kah? Dan di mana saya harus ngambil area yang ideal? Di mana harga yang cocok untuk saya entry di sana? Akhirnya gambling, akhirnya tebak-tebakan. Yang harusnya semuanya bisa dianalisa, ini jadi pakai perasaan. Ah, kayaknya hari ini nge-buy deh. Oh, kayaknya di harga ini deh. Wah, ini udah oke nih. Ujung-ujungnya ternyata nggak bekerja dengan baik. Ya karena apa? Karena nggak ada alasan untuk entry tersebut. Untuk membuat trading plan tersebut. Nge-buy nggak ada alasannya, masuk area tersebut juga nggak ada alasannya. Akhirnya tradingnya nggak berkembang. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas hal simpel yang sebetulnya teman-teman trader pemula bisa ikutin. Kita akan ngebahas tentang tren dulu. Nah, teman-teman, ada salah satu indikator namanya Exponential Moving Average atau kita singkatnya EMA. Indikator ini dibuat untuk menentukan, untuk mengidentifikasi tren di dalam sebuah market. Baik market forex atau market lainnya ya, kayak mungkin Bitcoin ataupun mungkin saham juga, ini bisa digunakan. Kita bisa tahu tren di dalam sebuah market ini seperti apa agar kita bisa menghasilkan keputusan harus eksekusinya apa, harus buy atau harus sell. Jadi dari titik itu aja kita udah nggak tebak-tebakan. Kita udah tahu nih, oh kalau trennya lagi naik berarti kita menjadi seorang buyer. Oh kalau misalnya trennya lagi turun berarti kita menjadi seorang seller. Nah, saya akan tunjukin sama teman-teman gimana cara kita setting dan baca indikatornya. Kita langsung bahas aja. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam platform TradingView. Nah, saya biasanya memanfaatkan platform ini untuk charting ataupun mapping sebuah area sebelum saya eksekusi ke dalam MetaTrader 4 yang biasa saya gunakan untuk eksekusi. Ini kenapa saya gunakan TradingView? Karena banyak banget manfaatnya ya. Di sana banyak banget indikator-indikator yang kita bisa manfaatin, variatif banget. Yang kedua, tools-toolsnya juga banyak. Ada tools untuk gambar, tools untuk nulis, untuk bikin catatan dan lain-lain. Ini jadi ngebantu saya banget untuk charting ataupun mapping sebuah area. Gitu. Nah, kita langsung bahas tentang tren. Jadi, di video ini kita akan bahas identifikasi cara gimana identifikasi tren market. Kenapa sih kita harus tahu tren di dalam sebuah market ya? Alasannya kan kita perlu tahu dulu agar setelah kita mengetahui tren di dalam sebuah market, kita jadi nggak tebak-tebakan, kita jadi nggak gambling. Hari ini harus menjadi seorang buyer, atau hari ini harus menjadi seorang seller. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman nggak tahu cara baca tren di dalam sebuah market, teman-teman nggak biasa memperhatikan tren di dalam sebuah market, akhirnya keputusan-keputusan trading untuk mengambil eksekusi buy atau sell ini akhirnya tebak-tebakan. Nggak ada indikator lain yang teman-teman gunakan. Ya berdasarkan isi hati aja ya, bisikan hati. Wah kayaknya nge-sell deh. Oh kayaknya nge-buy deh. Contohnya misalnya kalau ngeliatan, wah ini candle kayaknya warnanya hijau, nge-buy gitu. Ternyata udah nge-buy, harganya turun ke bawah, koreksi. Bukannya profit ya malah loss. Tergiliran misalnya, oh ini lagi dia lagi sell nih, lagi turun, dia lagi warna merah, nge-sell ternyata harganya naik ke atas, ya gitu-gitu aja terus. Ya ada beberapa hal juga contohnya, kalau misalnya teman-teman nge-sell di sini ya harga tetap turun gitu. Cuman itu akhirnya nggak valid untuk teman-teman gunakan untuk dibakukan strateginya gitu. Nah ada yang namanya exponential moving average, ada yang namanya indikator exponential moving average atau kita biasanya sebutnya dengan EMA. Jadi exponential moving average ini adalah sebuah tools yang memberitahu kita lah, bisa dapat mengidentifikasi tren di dalam sebuah market. Ya baik kita market forex, kripto ataupun mungkin saham gitu. Teman-teman bisa manfaatin tools ini untuk identifikasi tren di dalam market tersebut gitu. Karena
EMA ini atau exponential moving average ini sangat-sangat sensitif, sangat-sangat volatil banget ngikutin harga di dalam market. Dia akan ngikutin terus perubahan-perubahan harga. Ya kalau harganya naik ya berarti EMA-nya ikutan naik. Kalau harganya turun ya EMA-nya ngikutin turun juga gitu. Nah, contoh biasanya EMA yang saya gunakan itu adalah EMA 200. Maksudnya apa EMA 200? Jadi EMA 200 itu adalah rata-rata pergerakan harga dari 200 candle ke belakang. Nah, jadi EMA 200 itu adalah rata-rata pergerakan harga dari 200 candle ke belakang. Jadi bukan candle ke depan ya, karena kan candle ke depan belum kebentuk nih. Jadi kita nggak boleh candle ke belakang. Nah, EMA itu adalah rata-rata pergerakan harga tersebut. Contohnya, berarti setelah kita lihat nih 200 candle ke belakang ini sedang uptrend, sedang naik dia, pergerakan candlenya naik. Berarti trennya lagi up. Uptrend ya menjadi seorang buyer. Kita bisa mengambil keputusan kita menjadi seorang buyer. Tapi kalau misalnya rata-rata candlenya 200 candle ke belakang ini sedang turun, pergerakannya dia naik turun ke bawah, berarti downtrend. Kita menjadi seorang seller. Gampangnya seperti itu. EMA ini banyak banget yang bisa teman-teman manfaatin ya. Nggak cuma EMA 200 saja. Yang saya biasa gunakan EMA 100, EMA 50 dan juga EMA 20. Cuman untuk mengidentifikasi tren, saya akan tetap fokus menggunakan EMA 200. Kenapa? Karena EMA 200 ini punya gambaran yang lebih luas lagi. Which is saya punya tren di dalam sebuah market, saya baca tren di dalam sebuah market ini lebih jelas, lebih valid lah gitu. Bukan berarti EMA 100, 20 atau 50 ini nggak valid. Enggak. Cuman pergerakan mereka kan sedikit. Berarti kalau 200 kan 200 candle ke belakang. 100 kan cuma 100 candle ke belakang nih. Berarti saya punya kesimpulan EMA 200 ini punya data yang lebih banyak, berarti lebih valid juga. Nah itu kira-kira seperti itu EMA. Ada EMA 20, 50, 100 dan 200 yang biasanya saya gunakan, teman-teman di komunitas juga gunakan gitu. Nah gimana sih cara munculin indikator exponential moving average ini di TradingView? Teman-teman tinggal masuk aja ke menu indikator di atas ini. Lalu teman-teman tinggal searching aja exponential moving average. Atau kalau misalnya teman-teman mau disingkat juga bisa EMA. Ini akan banyak banget. Ada EMA ini ya, ini yang saya gunakan. Saya menggunakan 4 EMA yang saya gunakan. EMA 200 fokus untuk melihat sebuah tren. EMA 20, 50 dan 100 ini untuk memvalidasi area yang biasanya saya ambil. Gitu. Ada juga ya, ada EMA daily, ada monthly dan weekly dan lain-lain. Biasanya saya gunakan yang atas ini. Tinggal saya klik aja. Oke, sudah aktif. Dia akan muncul di atas ini kalau indikator sudah aktif. Kita tinggal lihat aja. Oh, udah ada nih muncul garis-garisnya. Ini adalah garis para EMA. Oke, garis para EMA ini teman-teman tinggal masuk ke settingan. Nah, di settingan ini kita bisa ngebaca nih. Kita bisa tahu dulu ini yang warna merah untuk EMA apa sih? Yang oranye ini EMA apa? Yang warna biru muda ini EMA apa? Yang biru tua ini EMA apa? Kita tinggal cek aja ke settingan. Oke, yang paling atas berarti kita tahu. Yang paling atas EMA 20 yang pertama kan. EMA 20 berarti warnanya merah. Kalau misalnya teman-teman mau adjust ini bisa banget. Tinggal diklik aja gitu kan. Terus atau mungkin tebal lainnya dan lain-lain ini bisa teman-teman adjust sendiri gitu. Atau mungkin teman-teman pengen lebih ditebelin lagi gitu kan. Itu juga bisa gitu. Ini udah kita dapetin ya. Udah kita aktifin. Cara bacanya gimana? Cara baca menggunakan EMA ini berarti ya yang pertama. Ketika harga di atas EMA 200 sama dengan uptrend. Ketika harga di bawah EMA 200 berarti downtrend. Contoh di XAUUSD. Di XAUUSD EMA 200-nya yang mana? EMA 200-nya yang ini, yang warna biru tua ini. Current price itu yang ini berarti ya. Current price ini yang titik ini berada di atas ya. Harga itu berada di atas EMA 200. Oke. Berarti menandakan XAUUSD ini sedang uptrend. Uptrend berarti menandakan kita menjadi seorang buyer. Ya. Sebaliknya, kalau downtrend EMA 200 ini berada di atas harga. Kita coba cari contoh deh di XAUUSD. Contoh misalnya, kalau misalnya kita replay ke sini, kita potong ke sini. Nah,
kondisi market atau kondisi harga current price di sini kan, current price di sini ada di bawah EMA 200 ya. Berarti EMA 200 di bawah harga berada di bawah EMA 200. Ini menandakan sedang downtrend. Gitu. Kita coba klik. Oke, yes. Nah, berarti kalau harga di bawah EMA 200 menandakan market sedang downtrend. Sama dengan yang artinya kita menjadi seorang seller. Gampang kan? Padahal cuman kayak gini aja sebetulnya. Gitu. Nggak perlu tebak-tebakan jadi seorang buyer atau seorang seller. Cukup pakai EMA 200 aja untuk nentuin kita mau menjadi apa, untuk menjadi siapa. Gitu. Udah clear ketika harga di atas EMA 200 dan harga di bawah EMA 200 kita menjadi seorang seller. Kalau di atas EMA 200 berarti menjadi seorang buyer. Confirm nggak sih sebetulnya ini sedang naik atau menjadi uptrend, sedang uptrend? Di komunitas NFC kita juga menggunakan tools iTrend sebetulnya yang lebih mudah lagi, kita tinggal baca statusnya aja. Coba kita aktifin deh. Di iTrend, ini kita menggunakan tools iTrend ya, tools iTrend di time frame daily karena penggunaannya di time frame common time frame. Common time frame dari H1 itu adalah daily. Di daily juga menandakan, di iTrend ini menandakan juga warna hijau pekat yang confirm, berarti dia confirm up. Nah, setelah teman-teman tahu nih trennya, teman-teman udah tahu hari ini menjadi seorang buyer atau teman-teman udah tahu menjadi seorang seller di market tersebut, tinggal step selanjutnya nyari areanya. Di komunitas NFC kita menggunakan strategi unfilled order. Jadi unfilled order ini adalah salah satu area yang kita ambil di area basing. Jadi di antara leg in dan juga leg out gitu. Ada 4 struktur. Coba kita remind lagi, kita bocorin ke teman-teman, ada 4 struktur yang kita ambil. Ada rally base rally, ini kita sebutnya rally base rally. Terus ada area drop base drop ya. Ada area drop base drop, terus ada area rally base drop. Rally basing drop. Terus juga ada area drop base rally. Area UFO itu ada di mana? Area UFO itu kita ambil di area base ya. Ini mostly di area base. Jadi base itu yang mana? Base itu adalah yang ini. Oke, contoh ini ya. Ini kita coba matiin dulu settingannya. Extend rate-nya kita matiin. Ini adalah area base ya. Beda kan? Kelihatan. Yang ini satu adalah candle panjang atau struktur yang panjang, di sini ada struktur yang bolak-balik di area tersebut, lalu dia ada struktur yang panjang lagi. Dibuka dengan candle yang panjang dan tinggi, disusul dengan candle-candle yang bergerak di situ-situ aja, lalu ditutup dengan candle yang steroid juga atau yang kuat juga pergerakannya, enggak yang bergeraknya pendek-pendek gitu. Ini adalah salah satu contoh dan ini juga sama, ini adalah basingnya, ini basing dan ini basing. Contohnya kalau di XAUUSD ini yang area base itu seperti apa? Nih. Di komunitas NFC juga kita bisa dibantu sama tools yang namanya iZone. Nah, tools iZone ini ngebantu kita untuk ngebaca area-area UFO tersebut. Kita tinggal tunggu aja. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ini contoh deh yang ini yang kelihatan lebih clear ya, ini areanya. Area ini adalah area base ya. Ini adalah struktur dari rally base rally. Teman-teman, kalau misalnya sudah tahu ini trennya sedang up nih, uptrend. Oh, di sini ada area buy gitu kan. Ini adalah area UFO untuk menjadi seorang buyer. Teman-teman bisa entry di sini. Cuman ini bukan area yang bagus untuk diambil. Ini hanya contoh aja. Kenapa? Karena ada syaratnya teman-teman. Yang pertama, kita udah tahu nih trennya seperti apa. Trennya naik berarti kan. Kedua, kita tinggal mencari area atau struktur UFO untuk menjadi seorang buyer. Teman-teman bisa pilih yang rally base rally ini, atau teman-teman mengidentifikasi area yang bentuknya seperti di bawah ini. Teman-teman bisa ngambil rally base rally atau teman-teman bisa ngambil drop base rally. Ini adalah dua struktur untuk menjadi seorang buyer. Kalau kita lihat di XAUUSD ini nggak ada area yang menarik sebetulnya kalau untuk kita ambil karena harganya sangat, ya saya bisa bilang ini keriting lah gitu. Jadi nggak ada area yang menarik dan saya no trade di XAUUSD. Coba kita cek di pair-pair lainnya misalnya. Pair-pair lain yang mungkin ada yang masih valid, kita coba cek aja. Di Euro USD ini sebetulnya ada area yang menarik teman-teman. Ini ada rally base rally. Cuman kenapa saya nggak ngambil di sini? Karena
harga sudah melewati dari area kita. Jadi ada banyak hal ya, setelah teman-teman tahu nih trennya, oh trennya lagi naik nih, berarti kita menjadi seorang buyer. Yang kedua kan kita harus tahu areanya yang mau kita ambil yang mana. Kita harus tahu nih titik entry kita. Kita harus tahu jalan masuk kita di mana, terus kita juga harus tahu jalan keluar kita di mana. Nah, area ini bagus sebetulnya. Ini adalah rally based rally yang oke. Kalau misalnya teman-teman marking di sini, teman-teman entry di sini, itu sebelum harganya tidak valid lagi, ini adalah area yang bagus. Cuman kenapa sekarang dikatakan harganya tidak bagus? Karena si EMA 200 ini sudah melewati zone UFO ini. Jadi kita nggak ambil area UFO yang ini, gitu. Ini jatuhnya jadi UFO counter trend. Karena harga tersebut sudah dilewatin EMA 200, which is kita no trade di sana, gitu. Ini adalah salah satu area yang bagus sebetulnya kalau tidak counter trend. Masuk ke GBP USD misalnya. Di GBP USD ada nggak nih area menarik? Sama, ini juga ada area rally based rally, cuman dilewatin sama EMA 200. Kita coba lanjut lagi. 4 EMA yang kondisinya seperti ini tidak bagus untuk kita ambil. Kenapa? Karena ada inkonsistensi pergerakan EMA di sana, masih saling tumpang tindih. Contohnya gimana? Wah, ini si EMA 20-nya ini masih mau kemana nih? Dia bingung, nyebrang EMA 200 terus nyebrang lagi ke EMA 200. Ini juga masih bersilangan. Jadi ini udah dipastikan unconfirmed. Kalau kita cek ke MT4-nya, ke si USD JPY di iTrend-nya juga, kalau misalnya teman-teman lihat, ini sudah expired, sudah sangat jauh banget expirednya, yang harus average-nya 7 dan current-nya udah 21. Di expired-nya yes, walaupun masih confirm, cuman kalau sudah melihat pergerakan 4 EMA-nya seperti ini kita no trade di sini, gitu. Oke, kita lanjut ke AUD USD. Kira-kira di AUD USD ada nggak? Nah, contoh nih teman-teman. Di sini ada area pivot, drop base rally. Ya, tadi ada struktur yang kita bikin 4 tadi. Ini adalah salah satu area yang bisa kita ambil. Ini adalah area UFO. Ada leg in, ada basing di sini, ada leg outnya. Kita bisa ngambil area di sini. Kenapa? Karena pertama valid. Coba AUD USD, tren EMA 200-nya, current price ada di sini, EMA 200-nya di bawahnya, berarti harga di atas EMA 200, menjadi seorang buyer. Menjadi seorang buyer, kita mencari struktur area, ada rally based rally atau drop based rally, which is ini sudah masuk ke dalam kategori area kita. Kita ngambil di sini. Oke, kita tinggal marking aja. Kita tandain di sini. Ini adalah area masuk kita. Nah, kita masuk di sini lah, gitu. Ketika, ya ini tetap perlu teman-teman lihat. Ketika teman-teman EMA 200 ngelihat EMA 200 sudah ngelewatin zona ini, berarti area tersebut udah nggak valid. Which is kita perlu cancel plan kita, gitu. Dan begitu seterusnya, gitu. Dan ini banyak hal banget yang contoh-contohnya yang bisa teman-teman lihat ya. Contoh deh, kayak ini. Di sini teman-teman, kalau misalnya punya area, ngambil area di mana ya? Contohnya yang bisa saya kasih lihat di pair, coba di XAUUSD deh. Kita balik lagi ke belakang. Ya, di XAUUSD ini sebetulnya banyak banget area-area yang menarik yang bisa teman-teman ambil. Contohnya di sini ada drop base drop teman-teman. Ketika teman-teman ngambil area ini, ya, ketika teman-teman ngambil area ini kan menjadi seorang seller. Kenapa menjadi seorang seller? Karena tadi ya kita udah bahas. Current price berada di bawah harga EMA 200, which is kita ngambil area ini, area UFO drop base drop di sini. Nah, teman-teman, kita tadi udah bahas nih step awal yang penting banget teman-teman trader pemula ini perlu perhatiin. Jadi biar nggak skip lagi nih, nggak tebak-tebakan lagi nih harus entry-nya jadi apa, jadi buyer atau jadi seller. Kita tadi udah tahu cara identifikasi tren. Dengan kita tahu identifikasi tren, kita tahu eksekusinya harus menjadi buyer atau menjadi seorang seller. Kita tadi udah tahu juga menggunakan indikator exponential moving average atau EMA. Teman-teman bisa manfaatin tersebut di TradingView. Dan bahkan di MetaTrader 4 juga ada. Teman-teman bisa manfaatin indikator tersebut untuk membaca sebuah tren di dalam sebuah market. Jadi trading nggak tebak-tebakan lagi, hari ini harus buy atau harus sell. Itu adalah step banget yang penting banget teman-teman perlu lakuin sebelum teman-teman mengidentifikasi area yang lebih jauh lagi. Teman-teman sebelum teman-teman nentuin ini areanya valid atau enggak, area tersebut punya tingkat probabilitas yang bagus atau enggak. Hal yang paling penting yang perlu teman-teman tahu itu adalah baca tren. Ini adalah step yang mudah,
cuman kadang kita suka ke skip. Kalau misalnya kita sudah tahu membaca sebuah tren itu seperti apa, kita jadi enak ke depannya. Cari area-areanya, kita tinggal fokus nih. Oh, di RSO USD ini lagi uptrend, which is kita harus mencari area UFO buy. Ada 2 struktur yang bisa kita cari. Kita tinggal fokus ke 2 struktur itu aja. Nggak perlu bingung, tinggal cari area mana yang valid. Oh, tadi udah dibahas. Kalau misalnya area kita dilewatin EMA 200 berarti udah nggak valid. Itu disebutnya area counter trend. Which is kita mau area tersebut, area UFO yang kita ambil ini masih di antara 4 EMA lain, 3 EMA lainnya dan EMA 200 gitu. Jadi dia masih ada di antara. Contohnya kayak kita taruhlah 4 EMA itu seperti ini ya. Ada EMA 20 misalnya 50, 100 sama 200 gitu ya. Terus ini lagi uptrend nih, harga lagi ada di atas ini. Nah, kita pengen areanya berada di tengah-tengah antara EMA 100 dengan EMA 200. Ini biasanya area-area yang saya suka dan saya ambil gitu. Tapi kalau misalnya areanya sudah dilewatin 4 EMA ya, which is EMA 100, 200, 50 dan 20 yang sudah nyebrang area tersebut, ini biasanya nggak saya ambil karena termasuk ke dalam zona counter trend. Nah, buat teman-teman trader pemula yang nonton video ini, selama ini gimana? Identifikasi tren atau enggak? Kira-kira ngambil eksekusi, tebak-tebakan, atau memang sudah ada yang dianalisa? Boleh coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like video ini dan subscribe channel NFC Forex TV. Dan boleh juga share video ini ke teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya.